Salam saudaraku, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita diperkenankan untuk melangsungkan ibadah doa penyembahan. Dan sebelum kita rendah di kaki salib Tuhan, terlebih dahulu kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi juga saya tidak lupa menyapa umat Tuhan, anak Tuhan, hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita sekaliannya. Kolose pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-7, silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Kemenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Terus, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, Ya. dan dibangun di atas Dia. Terus, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Terus, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Setelah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka dilanjutkan dengan 4 tindakan. Yaitu 1. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. 2. Hendaklah berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. 3. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. 4. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Keterangan, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Keterangan hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia berarti tinggal di dalam Tuhan. Kita kaitkan dengan pokok anggur yang benar. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya, silakan. Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4, silakan. Pokok anggur yang benar. Ya. Akulah pokok anggur yang benar. Ya. Dan Bapakkulah pengusahanya. Ya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Terus, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Puji Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Tinggal di dalam Tuhan sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Berarti ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa harus tinggal di dalam Tuhan? Injil Yohanes 15 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus adalah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya, kitalah ranting-rantingnya. Terus, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, sama seperti ranting menjadi kering. Itulah sebabnya kita harus tetap tinggal di dalam Dia, seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Pokok anggur itu menuju kepada pribadi Yesus Kristus, sedangkan ranting-ranting itu menuju kepada saya dan saudara, anak-anak Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Tadi di luar Tuhan, pertanyaannya mengapa harus tinggal dalam Tuhan? Jawabnya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, seperti ranting menjadi kering. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Beginilah firman Tuhan. Ya.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan manusia, terus yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terus dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Hatinya jauh dari Tuhan. Terus ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Terus ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, terus di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Puji Tuhan. Mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ini adalah gambaran dari ranting yang tidak melekat pada pokok anggur sehingga menjadi kering-kering rohani. Puji Tuhan. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan, kalau hatinya jauh dari Tuhan, pasti dia mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Inilah gambaran daripada ranting yang tidak melekat pada pokok anggur, menjadi kering-kering rohani, tidak berbuah, kering-kering rohani. Puji Tuhan. Kerohanian yang kering-kering digambarkan seperti titik 21, seperti semak bulus di padang belantara. Kerohanian yang kering-kering digambarkan seperti titik 21, seperti semak bulus di padang belantara. Artinya tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat berbuat apa-apa. 2, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. 2, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Artinya tidak akan mengalami pemulihan. Di luar Tuhan tidak dapat mengubah hidupnya menjadi baik. Tidak akan mengalami pemulihan. Puji Tuhan. Siapapun dia, sekalipun dia pejabat tinggi, kedudukan tinggi, harta banyak, uang banyak, pendidikannya tinggi, dia tidak akan bisa mengubah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya. 3, ia akan tinggal di tanah angus dan di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya hidup tanpa kasih Allah. Kalau seseorang hidup tanpa kasih Allah, sama seperti tinggal di tengah keramaian, menyendiri di tengah keramaian. Sama dengan menyendiri di tengah keramaian. Itu tidak memiliki kasih Allah. Puji Tuhan. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Mazmur 18 ayat 8 sampai 9. Saya berharap ibadah ini jangan rutinitas. Ibadah ini harus mengandung janji. Artinya firman itu didengar, diperhatikan dengan baik. Saya terlalu sedih sekali kalau anak-anak Tuhan sudah jemaat, ibadahnya dari hari ke hari tidak mengalami pembaharuan, tidak ada mengalami perubahan. Dari tahun ke tahun kerohaniannya begitu saja. Kerohaniannya kering-kering, tidak menghasilkan buah. Sungguh sebagai seorang gembala saya greget. Puji Tuhan. Jangan sampai ada buah tapi hasil dari akal-akalan, hasil dari kelicikan. Tidak boleh seperti itu. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Baik. Mazmur 118 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Boleh baca pembacaan ayat 7 mulai. Tuhan di pihakku, ya, menolong aku. Ya. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Ayat 8 sampai 9 baca. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia dan kekuatannya. Terus lebih baik berlindung pada Tuhan, ya, daripada percaya kepada para bangsawan. Puji Tuhan. Lebih baik berlindung, sesungguhnya lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia dan kekuatannya. Kemudian lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Para bangsawan ya berarti para pejabat-pejabat tinggi, ya, para pemerintah yang duduk, para pejabat tinggi yang duduk di pemerintahan. Sekalipun berkuasa di bumi,
tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi untuk menyelamatkan jiwa. Amin, saudara. Itu lebih baik berlindung di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Ada suatu persekutuan yang indah dengan Tuhan. Haleluya. Mazmur 146 ayat 3. Mazmur 146 ayat 3. Baca. Demikian firman Tuhan. Janganlah percaya kepada para bangsawan. Iya, terus kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jangan percaya kepada manusia, sekalipun dia duduk di pemerintahan dengan kedudukan yang sangat tinggi. Juga jangan percaya kepada manusia dan kekuatannya. Sebab manusia dan kekuatannya tidak memberi keselamatan. Ayat yang keempat. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Ya, terus pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Iya, perhatikan. Apabila nyawanya melayang, maka ia kembali ke tanah, menjadi hina. Dan menjadi hina seperti tanah, tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai pada akhirnya sirnalah segala sesuatu, rencana-rencananya, keinginan-keinginannya. Puji Tuhan. Barangkali manusia tutup usia. Tuhan belum datang, manusia telah tutup usia. Tetapi kalau dia menghargai milik pusaka yang dipercayakan oleh Tuhan, itulah ibadah dan pelayanan, maka namanya akan ditegakkan di atas milik pusakanya. Tapi berbeda dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan, yang hatinya jauh dari Tuhan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah, menjadi hina seperti tanah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, sirnalah segala rencana-rencana, keinginan-keinginan, dan tujuan-tujuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1, baca. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Ya, Tuhanlah penolong yang satu-satunya, itu harus digarisbawahi. Amin, saudaraku. Tuhanlah penolong satu-satunya, sesuai dengan perikop Yesaya 31. Perikop Yesaya 31. Tuhanlah penolong yang satu-satunya, tidak ada yang lain. Berarti kalimat judul ini memperjelas supaya saya dan saudara kita jangan bergantung kepada manusia dan kekuatannya, sekalipun dia adalah bangsawan, seorang yang berkuasa karena duduk di dalam pemerintahan. Amin, saudaraku. Kemudian kita lihat ayat 1. Baca. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, dapat pertolongan. Mesir itu dunia. Terus yang mengandalkan kuda-kuda. Terus yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Terus dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus. Memandang kecil salib terus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, kuda-kuda di sini berbicara tentang kemampuan daging yang sangat diharapkan oleh manusia. Misalnya ya, kepandaian, kekuatan dan harta kekayaan. Itu kuda-kuda. Ya, apa saudaraku? Jadi kuda-kuda di sini berbicara tentang kemampuan daging yang sangat diharapkan oleh manusia.
Misalnya kekuatannya, kepandaiannya, dan harta kekayaannya. Puji Tuhan. Kemudian Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, tinggal diam, terus kamu akan diselamatkan. Selamat. Terus dalam tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang saja, kemudian percaya, terletak kekuatanmu. Di situ kekuatan. Terus, tetapi kamu enggan. Sayangnya kamu enggan. Terus kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Terus maka kamu akan lari dan lenyap. Terus katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Terus maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Saudaraku, tinggal di dalam Tuhan bagaikan dua hal penting. Yaitu satu, dengan bertobat dan tinggal diam. Akan diselamatkan. Amin, saudaraku. Dua, dalam tinggal tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatan kita. Itu dua hal penting. Sekarang bandingkan dengan orang yang tidak mau tinggal di dalam Tuhan, dalam kurung mengandalkan manusia dan kekuatannya. Sekarang bandingkan dengan orang yang tidak mau tinggal di dalam Tuhan, dalam kurung mengandalkan manusia dan kekuatannya. Titik dua, mereka enggan dan berkata tentang dua perkara. Yaitu satu, kami mau naik kuda dan lari cepat. Tetapi kita lihat kenyataannya. Kamu akan lari dan lenyap. Kamu akan lari dan lenyap, cepat-cepat binasa. Itu kalau mengandalkan manusia daging. Tadi di muka tadi saya sudah katakan, kuda itu berbicara tentang daging dengan kekuatannya. Amin, saudaraku. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Tetapi kenyataannya, kamu akan lari dan lenyap, cepat-cepat binasa. Itu kalau mengandalkan manusia dan kekuatannya, mengandalkan manusia daging, cepat-cepat tapi cepat binasa. Puji Tuhan. Maka saya himbau untuk kita semua belajar terus untuk dengar-dengaran. Amin, saudaraku. Banyak dengar-dengaran. Itu kunci keberhasilan dalam segala perkara. Banyak dengar-dengaran kalau mau berhasil. Tapi banyak kali seperti ini, seperti orang yang tidak mau tinggal dalam Tuhan, enggan tinggal dalam Tuhan. Justru sebaliknya berkata, kami mau naik kuda dan lari cepat. Tapi kenyataannya kamu akan lari dan lenyap, cepat-cepat binasa. Dulu kalau dengar suara daging, tidak dengar-dengaran, lebih suka dengar daging. Lari cepat tapi cepat binasa. Masih banyak di antara kita yang belum dengar-dengaran. Ada yang dengar-dengaran separuh, 50%, ada sama sekali tidak. Tapi seperti rendah hati. Akhirnya susah sendiri. Paham, saudara? Puji Tuhan. Dua, perkataan yang kedua, kami mau mengendarai kuda tangkas. Tapi kenyataannya, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Pendeknya, rumusnya daging. Kalau kita merasa pandai, masa masih ada yang lebih pandai? Amin, saudaraku. Itu rumusnya daging. Kalau kita merasa pandai, masih ada yang lebih pandai. Kemudian kalau kita merasa hebat dan kuat, masih ada orang yang lebih
pendeknya, daging tidak bisa diharapkan. Sebab di atas daging masih ada daging yang lain yang lebih hebat dan kuat. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayo belajar dengaran saja, supaya berhasil. Banyak di antara kita rugi sendiri karena lebih dengar suara dagingnya. Banyak di antara kita, tidak perlu saya tunjuk. Kalau saudara menyadari bahwa firman saja yang benar, segera bertobat dan percaya. Bertobat dan tinggal diam. Kemudian tenang dan percaya. Sudah, itu saja kuncinya. Tak usah dengar suara daging. Itu yang membuat engkau susah. Nabi Suriku, puji Tuhan. Baik, supaya jangan sampai kita mengalami dua perkara tadi. Yang tadinya mau naik kuda dan lari cepat, justru cepat-cepat lenyap. Kemudian yang tadinya mengendarai kuda tangkas, justru para pengejar akan lebih tangkas lagi. Supaya jangan kedua hal ini terjadi dalam kehidupan kita, segera saja kita memperhatikan jalan keluarnya. Injil Yohanes 15. Injil Yohanes 15. Ayat 4 sampai 9 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tinggallah di dalam aku. Nah, terus dan aku di dalam kamu. Tuhan dalam kita, kita dalam kita. Berarti tinggal dalam Tuhan. Terus sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Ranting tidak akan berbuah dari dirinya sendiri. Terus kalau ia tidak tinggal pada pokok kalau anggur, tidak melekat pada pokok anggur. Terus demikian juga kamu tidak berbuah. Sama. Terus jikalau kamu tidak tinggal di tidak dalam aku, berbuah kalau tidak tinggal di dalam Tuhan. Sebab itu ayat sampai dengan ayat 9. Terus akulah pokok anggur. Yesus menyatakan dirinya sebagai pokok anggur. Terus dan kamulah ranting-rantingnya. Kita semua digambarkan sebagai ranting-rantingnya. Terus barang siapa tinggal di dalam aku, ya, dan aku di dalam dia, ya, ia berbuah banyak. Terus sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terus barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya, ia dibuang keluar seperti ranting ya, dan menjadi kering. Terus kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Terus jikalau kamu tinggal di dalam aku, ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, terus mintalah apa saja yang kamu kehendaki, ya, dan kamu akan menerimanya. Terus dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ya, loncat ayat 9. Terus seperti Bapa telah mengasihi aku, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Iya. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Tinggal di dalam Tuhan sama seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Berarti ada suatu persekutuan yang indah dengan tiga perkara, yaitu satu, ia berbuah banyak. Berbuah banyak menunjukkan bahwa ia tinggal di dalam Roh Allah dan berada di dalam kegiatan Roh. Kalau berada dalam kegiatan Roh, ia akan berbuah banyak seperti buah anggur yang manis yang dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Saat ini kita tinggal di dalam kegiatan Roh. Di tengah-tengahnya kita membawa korban dan persembahan, bagaikan buah anggur yang manis yang dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Saudaraku, bertahan saja. Tetaplah berada dalam kegiatan Roh supaya berbuah banyak. Sebab ketika kita berada dalam kegiatan Roh, di tengah-tengahnya kita membawa korban dan persembahan kepada Tuhan, bagaikan buah anggur yang manis, dapat dicicipi, dapat dinikmati oleh Tuhan.
kalau ada di tengah ibadah tetapi tidak membawa korban dan persembahan, itu persis seperti ranting yang kering, tidak menghasilkan buah. Paham saudara? Puji Tuhan. Maka yang sudah dipercaya oleh Tuhan, melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan, kerjakanlah itu dengan segenap hatimu, segenap jiwa, akal budi dan kekuatanmu, untuk dapat dicicipi dan dinikmati oleh Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah dipercayakan melayani Tuhan sesuai dengan karunia-karunia Roh Kudus dan jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Sebab itu adalah sebuah sarana yang indah bagi kita untuk membawa korban dan persembahan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita membawa korban dan persembahan kepada Tuhan, berarti sangkal diri pikul salib, bagaikan Yesus telah mengalami pemerasan buah anggur di atas kayu salib, sehingga kita boleh menikmati buah anggur, buah air anggur yang manis. Kita boleh cicipi dan nikmati. 3 tahun setengah Tuhan 3 tahun setengah Tuhan melayani di atas muka bumi ini. Betul-betul segala sesuatu yang diperbuatnya kita dapat menikmati, kita cicipi dengan baik. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian 2, tinggal di dalam firman-Nya. 2, tinggal di dalam firman-Nya. Berarti firman itu telah mendarah daging. Nah, disebut juga dengan firman iman. Itu disebut juga dengan firman iman. Tinggal di dalam 2, tinggal di dalam firman. Berarti firman itu telah mendarah daging. Disebut juga dengan firman iman. Itu disebut juga dengan firman iman. Roma 10 ayat 4-7. Roma 10 ayat 4-7. Ya, silakan. Kebenaran karena iman. Ya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Terus, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. ya. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ya, terus. Jangan katakan di dalam hatimu. Jangan katakan dalam hatimu. Siapakah akan naik ke sorga, yaitu untuk membawa Yesus turun? Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Iya, terima kasih. Firman iman, yakin dan percaya. Firman iman, yakin dan percaya terhadap kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Turun dan naik itu menuju kepada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itu firman iman. Yakin dan percaya terhadap kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, kebangkitan itu adalah hasil dari pengalaman kematian. Jadi sejauh mana pengalaman kematian kita, sejauh itulah kebangkitan yang kita rasakan. Tapi ada juga kebangkitan palsu. Kalau kematiannya palsu, pasti kebangkitannya palsu. Kebangkitan palsu melayani Tuhan, tapi tidak di dalam kesucian, tidak di dalam penyerahan sungguh-sungguh. Berarti tidak memakai pakaian pesta. Itu kebangkitan palsu, kematiannya palsu. Kalau kematiannya benar, pasti kebangkitannya benar. Amin, saudaraku. Kuasa kematian Yesus mengubur hidup yang lama. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus hidup dalam hidup yang baru.
Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya? Ya. Ini, Ya. firman itu dekat kepadamu. Firman itu dekat kepadamu. Terus. Yang ini di dalam mulutmu Ya. dan di dalam hatimu. Terus. Itulah firman iman yang kami Firman beritakan. yang kami beritakan. Firman iman itu dekat dengan kita. Firman iman itu dekat dengan kita, yaitu di dalam mulut dan di dalam hati. Yaitu di dalam mulut dan di dalam hati. Puji Tuhan. Prakteknya ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kemudian dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, terus maka kamu akan diselamatkan. Jadi praktek firman iman adalah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini praktek iman. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya menyembah hanya kepada Allah yang hidup. Artinya menyembah Allah yang hidup, tidak menyembah yang lain. Itu menuju kepada orang-orang yang terlepas dari penyembahan berhala. Menyembah Allah yang hidup itu menuju kepada orang-orang yang terlepas dari penyembahan berhala. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Kalau pekerjaan, pendidikan, ya, menuntut ilmu, atau kesibukan-kesibukan yang lain di muka bumi ini yang menjadi prioritas utama daripada ibadah dan pelayanan, itu adalah berhala. Ada juga berhala lain, kekerasan hati, itu juga penyembahan berhala. Jadi sekalipun seseorang tidak mendirikan patung atau arca di rumahnya masing-masing, kalau ia keras hati, berarti ia sedang menyembah berhala. Sebab itu biarlah kiranya mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak ada lagi Tuhan yang lain terlepas dari berhala-berhala. Kemudian percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Artinya manusia batinia telah dibaharui atau telah mengalami pembaharuan manusia batinia. Itu arti dari percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Artinya manusia batinia telah dibaharui. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, sebelum Yesus dibangkitkan, sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus mati dan bangkit, sekalipun Yesus mengadakan banyak mukjizat, termasuk 5 roti dan 2 ikan memberi makan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Kemudian mukjizat pemecah roti yang kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki dengan 7 roti dan beberapa ikan. Tetapi hati mereka belum mengalami pembaharuan. Hati mereka belum dibaharui. Sekalipun banyak mukjizat, Petrus ditolong ketika dia hendak hanyut, dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang lain. Yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Semua itu jelas dilihat oleh murid-murid. Tetapi hati mereka belum dibaharui. Tetapi setelah Yesus mati, hari ketiga bangkit, hati mereka dibaharui. Sejak itulah Roh Kudus turun. Tuhan memakai murid-murid menjadi rasul-rasul dengan luar biasa. Mereka lebih taat kepada Tuhan dalam pemberitaan pengajaran salib daripada kepada manusia. Lebih baik mati daripada mereka tidak taat kepada pengajaran salib.
Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu kebangkitan Yesus, hati dibaharui. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus 4 ayat 16. Baca. 2 Korintus 4 ayat 16 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati, terus Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia lahirnya semakin merosot terus. namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ketika manusia batiniah dibaharui dari sehari ke sehari, manusia lahiriah semakin merosot. Manusia lahiriah semakin merosot. Perkara-perkara lahiriah bukan lagi menjadi prioritas utama. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab itu tidak perlu tawar hati ketika mengalami penindasan. Sangkal diri pikul salib di tengah ibadah dan pelayanan. Gak usah tawar hati. Gak usah kecut hati. Gak usah putus asa. Dan jangan terjebak dengan situasi, kondisi, keadaan yang ada. Harus keluar dari sana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Ulangan 30 ayat 12 sampai 14. Boleh baca ayat 11 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Tema perikop. Kehidupan atau kematian. Hidup atau mati. Perhatikan baik-baik. Ayat 12 sampai 14, pembacaan dimulai ayat 11. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu Tidak jauh. sukar dan tidak jauh. Terus Tidak di langit tempatnya. di langit tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita? Untuk mengambil perintah Allah itu kepada kita dan memperdengarkannya supaya kita melakukannya. Terus juga tidak di seberang laut tempatnya. Sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu. Firman itu sangat dekat kepadamu. Itulah firman iman. Terus yang di dalam mulutmu, yang di dalam hatimu untuk dilakukan. Iya, untuk dilakukan. Firman itu tidak di langit dan tidak di seberang laut tempatnya untuk dilakukan, tetapi di mulut dan di dalam hati untuk dilakukan. Amin, saudaraku. Untuk dilakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ayo menyembah Allah yang hidup. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, terlepas dari berhala-berhala. Ya, amin, saudaraku. Kemudian hati percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan, berarti telah mengalami pembaharuan manusia batinia dari sehari ke sehari. Itu firman iman, dekat dengan kita, di mulut, di hati, untuk dilakukan. Berarti terlepas dari berhala. Berarti manusia batinnya harus terus dibaharui dari sehari ke sehari. Bukan berarti tahun ke tahun justru merosot. Jangan enggan tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 15 ayat 7. Kita kembali memperhatikan Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kalau firman itu telah mendarah daging, dalam kurung firman iman, yakin dan percaya bahwa firman Allah sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada di dalam hidup kita masing-masing pribadi. Kalau firman itu sudah mendarah daging dalam kurung yang disebut dengan firman iman, yakinlah firman itu berkuasa mengadakan yang tidak ada
menjadi ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tidak usah percayakan hidupmu terhadap kuda-kuda orang Mesir. Kalau orang Kristen masih hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging, itu persis seperti manusia duniawi yang ada di luar sana. Jangan percaya kepada kuda-kuda di Mesir. Bergantunglah kepada kemurahan Tuhan. Percaya kepada kuasa kematian dan kebangkitannya. Jangan bergantung kepada pemikiranmu. Selain engkau susah, orang lain juga tersakiti nanti. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itulah firman iman. Berarti kalau firman itu sudah mendarah daging, itulah yang disebut firman iman. Firman iman itu yakin, percaya 100% terhadap firman Allah. Berkuasa menyatakan yang tidak ada, berkuasa menghidupkan yang mati dihidupkan, berkuasa mengadakan segala sesuatu, segala perkara dalam kehidupan kita ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Boleh kita baca Markus 11 ayat 23, baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku berkata kepadamu, terus sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, ya, beranjaklah ya, dan tercampaklah ke dalam laut, ya, asal tidak bimbang hatinya, yakin, percaya kepada firman, terus tetapi percaya ya, bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji Tuhan, yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dengan yakin dan percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, akan tercampak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya juga melayani Tuhan disertai dengan sangkal diri pikul salib, bukan karena saya bodoh, tapi saya percaya di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaannya. Banyak pekerjaan yang kita kerjakan dengan membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, uang, semuanya harus kita persembahkan. Kita lakukan itu bukan karena kita adalah orang bodoh, tetapi karena firman itu sudah mendarah daging, firman iman. Dan kita yakin, percaya bahwa firman itu berkuasa, menyatakan yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan. Kita sedang mengelola majalah Uli-Uli Mas Krisimana untuk diterbitkan per 3 bulan. Lalu dibagi-bagi kepada anak Tuhan, teramat lebih hamba-hamba Tuhan di seluruh Indonesia ini, di beberapa daerah. Selain membuat majalah per minggu, warta majalah, kita juga mengelola live streaming, juga mengelola yang lain-lain dengan biaya yang banyak. Kita lakukan itu bukan berarti karena kita bodoh, tetapi karena firman itu sudah mendalam daging. Kita yakin, percaya kepada firman, bahwa firman itu berkuasa mengerjakan segala perkara dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin, saudaraku. 3, yang ketiga, tinggal di dalam kasih. Boleh baca Injil Yohanes 15. Ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Ya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, Ya, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Ya. Tinggallah di dalam kasihku itu. tinggallah di dalam kasih Allah. Tinggallah di dalam kasih Allah. Saudaraku, kasih Allah itu seperti Bapa mengasihi anak. Ya, kasih Allah itu seperti Bapa mengasihi anak. Seperti itulah Yesus mengasihi kita sekalian. Amin, saudaraku. Dalam Yohanes pasal 3 ayat, kita lihat dulu kasih Bapa. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16.
Demikianlah firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Jadi kasih Bapa, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu kasih Bapa, mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuannya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudaraku, kasih Bapa berarti telah mengaruniakan segala sesuatu yang paling berharga, bahkan segala sesuatu yang Dia miliki. Dia karuniakan kepada kita semua. Yang paling berharga Dia karuniakan. Jadi yang dikaruniakan itu bukan barang bekas, bukan second, tapi yang paling berharga, yang paling mulia, itu yang dikaruniakan. Itu kasih Bapa. Tadi tinggallah di dalam kasih. Seperti apa kasih Bapa? Seperti Bapa mengasihi anak. Dalam Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang dikaruniakan yang paling berharga, yang paling mulia. Jadi bukan barang bekas, bukan murahan, bukan sesuatu yang murah, yang dikaruniakan, yang dipersembahkan, tapi yang paling berharga, yang paling mulia. Itu kasih Allah. Tujuannya sudah jelas, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ini kan mengasihi Tuhan, tapi seringkali yang kita persembahkan adalah sesuatu yang tidak berharga, tidak mulia. Kadang-kadang mempersembahkannya juga dengan terpaksa. Ini adalah kekeliruan dari orang-orang Kristen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ambil surat Tuhan. Puji Tuhan. Ayo, tinggallah di dalam Tuhan. Kalau sudah menerima Yesus, Tuhan kita, percaya kepada Dia, yang pertama-tama hendaklah tinggal di dalam Dia. Kita kaitkan tadi dengan pokok anggur, ranting berikat pada pokok anggur. Tinggal di dalam Roh. Buktinya apa? Berbuah banyak. Saat ini kita dalam kegiatan. Yang kedua, tinggal dalam firman. Firman mendarah daging sampai iman. Yang ketiga, tinggal di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ayo, kita beri yang terbaik. Jangan yang pura-pura menyembah. Itu tidak terbaik. Bukan pura-pura. Itu bukan yang terbaik. Yang terbaik yang kita berikan.